Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala hawla wa la quwwata illa billah. Nabiyana ta'aliman min intiqal dzikr wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin pemirsa, ashab ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, tuluan oleh Allah Ta'ala sehingga kita bisa bersama-sama mengaji kitab Syarah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah yang disusun oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullah ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab Syekh Bisyarah Syekh Bilmatan Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji, pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani fi kitabihi wala bisa min yadil qadi Abi Sa'id Al-Mubarak bin Ali Al-Makhzumi bengingkos Al-Faqihul Hakim orang wala bisa lan nganggo saka Syabdul Qadir min yadil Qadi Abi Sa'id saking tangane Qadi Abi Sa'id Al-Mubarak jenenge bin Ali kang dadi anak lanangi Ali Al-Makhzumi kang bangsa Makhzum Al-Faqihul Hakim Al-Faqihul Hakim Al-Faqih kang ahli fikih Al-Hakim tur kang dadi hakim jadi Qadi ya hakim. Labisa al-khirqata ing apa? Kain asyarifata kang mulya wa ta'addaba lan ngalap adab sapa Syabdul Qadir bi adabihi kelawan pura-pura adab Syekh Abi Sa'id Al-Makhzumi bi adabihi as-sufiyati kang bangsa tasawuf ai tegese al-qanaati tegese qanaah. Oke. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala itu mengambil bertabarruk dalam ilmu tasawuf dengan istilah yang namanya lubusul khirqah. Itu ya. Khirqah itu apa? Khirqah itu adalah tadi kain, artinya itu kain apa aja, baik berupa surban, baik berupa baju, baik berupa sarung, berupa peci, berupa udeng-udeng atau imamah itu ya, ataupun yang lainnya, peci misalnya, itu secara bahasa. Tapi ya, tujuannya dalam ilmu thariqah, dalam ilmu tasawuf itu adalah bertabarruk, dan itu mirip seperti mubaya'ah, dibaiat tuh. Jadi gambarannya, siapa ada seorang murid yang datang kepada seorang guru, kemudian guru ini memberikan atau memakaikan bajunya atau pecinya atau surbannya atau imamahnya misalnya kepada seorang murid ya, yang tujuannya seakan-akan dia itu dibaiat oleh gurunya untuk setia kepada Allah, untuk menjadi orang takwa.
Makanya di dalam kitab Al-Intisar lil Awliya al-Akhyar, Syekh Yusuf bin Abdul Jalil mengatakan bahwa al-khirqatu hiya atabatud dukhul fis suhbah. Khirqah itu adalah pintu masuknya seseorang untuk bersuhbah. Suhbah itu apa yang kita bahas semalam itu, bersahabat artinya ya, tapi lebih dominan kepada berguru gitu. Wahia bimakna mubayah, itu artinya adalah pembaiatan. Allati ta'ni, yang maksudnya adalah at-tafwid wa taslim wa dukhul fi hukmi syai'. Yang tujuannya itu, yang dimaksud adalah menyerahkan diri, berpasrah, dan masuk pada aturan yang telah diatur oleh syekh. Itu ya. Gitu, itu untuk makna khirqah itu sendiri. Nah, kemudian Syekh Abdul Wahhab Asy'arani rahimahullahu ta'ala menjelaskan ilbasul khirqah itu apa. Jadi mirip dengan tadi, cuman ada penambahan bahwasanya ilbasul khirqah itu dipakaikan pakaian oleh seorang guru. Seorang guru yang memakaikan pakaian yang fungsinya adalah tabarruk tadi selain mubayah, itu memiliki nilai atau makna tersendiri, yaitu apa? Naz'u jami'il akhlaqi sayyi'ah min badanil murid, menghilangkan semua akhlak-akhlak yang buruk ya dari badannya murid. Ketika dicabut itu pakaian, ketika bajunya itu atau pecinya itu diambil, summa ifragu jami'il akhlaqil hasanah alaihi hala ilbasil khirqah, kemudian mengosongkan semua akhlak-akhlak yang baik ya, halata ilbasil khirqah, ketika dipakaikan kembali. Fala yahtaju ba'daha illa ilaji khuluqin minal akhlak, sehingga dia itu tidak butuh kepada apa ya, pengobatan salah satu dari akhlak manapun. Jadi ketika ada seorang guru ya, kemudian seorang murid telah sowan kepada gurunya, kemudian si peci itu dicabut. Nah, itu ada makna tersendiri, di mana keinginan atau tujuan guru itu ingin mencabut, menghilangkan semua akhlak-akhlak yang buruk dari badannya murid. Kemudian kedua, setelah memakaikannya berarti mengosongkan, kemudian dipakaikan lagi kepada si murid, yang tujuannya adalah mengosongkan semua akhlak-akhlak yang baik kepadanya, gitu ya kan ya, sehingga setelah itu nggak perlu, karena akhlak yang buruk dan akhlak yang baik semuanya dikosongkan ya kan ya, makanya nggak perlu pembenahan lagi itu kan. Dan ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Wahhab Asy'arani rahimahullah dalam kitabnya Al-Ajwibatul Mardiyah Anil Fuqaha As-Sufiyah. Itu ya, itu tentang makna khirqah dan ilbasul khirqah. Nah, jadi kemudian mengenai guru yang mana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah itu mendapatkan khirqah yaitu Syekh Al-Qadi Abu Sa'id Al-Mubarak Ibnu Ali Al-Makhzumi, itu ya, Abu Sa'id Al-Makhzumi. Dan ini disebutkan secara detail di silsilah thariqah Al-Qadiriyah atau Al-Qadiriyah An-Naqsyabandiyah atau thariqah yang lain yang bersambung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Tuh, dengan penisbatan atau dengan penyebutan penamaan Abu Sa'id Al-Makhzumi. Nah, tapi kalau kita telusuri di mana di Syiar A'lamin Nubala, kemudian Salahuddin As-Safadi di Al-Wafi bil Wafayat, ternyata itu dobatnya bukan seperti itu. Penamaannya bukan Abu Sa'id Al-Makhzumi, bukan, tapi
Abu Sa'ad, nggak ada ya, Abu Sa'ad. Kalau nama aslinya Abu Sa'ad Al-Qadi Al-Mubarak bin Ali bin Ali bin Husain Al-Mukharrimi, bukan Al-Mahzumi, Al-Mukharrimi. Ya, Al-Faqihul Hambali Qadi Babil Azij. Hah? Nempel. Jadi beliau itu yang memiliki madrasah, yang kemudian ketika Syekh Abu Sa'ad ini meninggal, ya ketika Syekh Abu Sa'ad ini meninggal kemudian diberikan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan ketika diberikan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani justru madrasahnya itu semakin berkembang, katakanlah pesantren gitulah ya, pesantrennya itu semakin berkembang. Itu ya. Qadi, beliau seorang qadi di Babul Azij. Itu adalah salah satu kota atau salah satu tempat yang di Baghdad. Karena ahad al-adhiyah, beliau adalah salah seorang yang cerdas gitu. Beliau mengambil fikih dari Abu Ja'far, Abi Musa Al-Hashimi dan seterusnya. Jadi Al-Mukharrimi itu ditulis secara salah pada generasi-generasi selanjutnya sehingga menjadi Al-Mahzumi. Tapi yang benar seperti dalam keterangan Syiar A'lamin Nubala dan Al-Wafi bil Wafayat, Al-Mukharrimi bid-dhammi wal fathi wa kasrir ra wa tasdidiha nisbatan ilal Mukharrim. Nisbatnya itu kepada satu tempat di Baghdad yang namanya Mukharrim, bukan Mahzumi. Nazalaha Yazid ibn Mukharrim fasummiyat bihi. Kenapa dinamakan Mukharrim? Kenapa dinamakan Mukharrim? Ya karena ada seorang sahabat yang namanya Yazid ibn Mukharrim yang tinggal di sana. Wakama filu bil lugha fi tahil ansab li Jalal Suyuti, di situ Jalal Suyuti juga menjelaskan. Kemudian Syekh Burhanuddin Ibrahim Ad-Diri Al-Qadiri fi Rawdiz Zahir itu juga menjelaskan mengenai nasabnya Al-Mukharrimi itu ya. Jadi gitu. Katanya beliau itu mengambil ilbasul firqah atau memakai kain ya, untuk tujuannya bertabarruk kepada Syekh Abu Sa'ad Al-Mukharrimi. Jadi ceritanya itu seperti ini dulu ya, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, saya itu tinggal di Burj Al-Ajami, nama satu tempat di daerah Baghdad, selama 11 tahun. Terus karena saking lamanya tinggal di situ, ya, beliau sampai 40 hari itu nggak makan apa-apa, selama 40 hari. Ya kan? Otomatis ya kondisinya sangat-sangat mengenaskan gitu ya. Sangat-sangat lapar, sangat haus. Terus setelah 40 hari ada seorang laki-laki yang membawa makanan, bawa roti dan makanan lah. Tadi ditaruh di depan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya otomatis karena dalam keadaan sangat lapar, beliau itu pengen apa? Ya pengen ngambil, pengen makan. Saking laparnya. Tuh. Cuman di dalam hati kata Syekh Abdul Qadir itu, wallahi la halat amma ahadtillahi ta'ala alaih. Demi Allah itu belum halal buat. Karena kamu itu sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar tidak mau makan dari seseorang. Gitu. Ya di dalam hatinya ya beliau tetap meraung-raung. Ya kan, lapar gitu. Ya, tapi nggak diloloskan oleh Syekh Abdul Qadir. Nah tiba-tiba Syekh Abu Sa'ad ini melewati Syekh Abdul Qadir dan mendengar jeritan yang ada di dalam hatinya Syekh Abdul Qadir, ya kan? Terus ketemu dengan Syekh Abdul Qadir, terus bertanya, kamu ngapain? Abdul Qadir, kata Syekh Abdul Qadir, hadza qalaqun nafs, biasa ini mah kegoncangan jiwa, tapi kalau ruhnya itu tenang kepada Tuhannya. Nah terus kata
Syekh Abu Sa'ad Al-Mukharrim ini, udah sih kamu datang aja itu ke madrasah, ya kan? Kamu ke madrasah, saya undang ke sana. Kemudian lewat, beliau meninggalkan Syekh Abdul Qadir, dan menunggu beliau. Nah, tapi Syekh Abdul Qadir itu tetap dalam hatinya beliau tidak mau untuk keluar dari tempat ini, gitu kan? Nah, tiba-tiba Nabi Khidir alaihi salam itu mendatangi beliau, udah kamu pergi aja dari sini, ya kan? Dan kamu datang kepada Syekh Abu Sa'ad, ya kan? Ternyata akhirnya beliau keluar dari tempat itu, dari apa tadi, Burj Al-Ajam itu ya. Kemudian datang ke Babil Azuj, madrasahnya Syekh Abu Sa'ad Al-Mukharrimi. Ketika bertemu dengan Syekh Abu Sa'ad, Abdul Qadir, kamu itu nggak percaya dengan omongan saya, sampai-sampai kamu harus dikasih tahu oleh Nabi Khidir. Tahu, udah sini, gitu kan? Sini. Oke, setelah itu beliau disuruh masuk, mempersilahkan Syekh Abdul Qadir untuk masuk ke dalam rumah, dan di situ sudah disiapkan makanan yang lezat ya, kan? Bahkan beliau itu disuapin oleh Syekh Abu Sa'ad Al-Mukharrim, gitu kan? Nah, setelah itu, beliau Syekh Abdul Qadir itu mulazamah kepada Syekh Abu Sa'ad Al-Mukharrimi ya, untuk menjalani perjalanan thariqah, melewati maqamat, melewati ahwal dan seterusnya ya, sampai pada akhir hayatnya, gitu ya. Itu adalah sekilas kisah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah bersama gurunya Syekh Abu Sa'ad Al-Mukharrim, bukan Abu Sa'id Al-Makhzumi, bukan ya. Ya, lanjut. Wa akhadal Mubarak an Abil Hasan ibn Yusuf Al-Hattad an Abil Faraj At-Turtusi an Abil Fadl At-Tamimi wasmuhu Abdul Wahid bin Abdul Aziz an Abi Bakr Muhammad Ash-Shibli an Abil Qasim Al-Junaid an Sari As-Siqti an Ma'ruf Al-Karhi an Ali bin Musa Ar-Ridho an Abihi Musa bin Ja'far As-Sadiq an Abihi Muhammad Al-Baqir an Abihi Zain Al-Abidin an Abihi Al-Husain an Abihi Ali bin Abi Talib an Sayyid Al-Mursalin an Ruhil Amin. Ini adalah silsilah ya, silsilah ilbasul khirqah atau tariqah yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala ya. Sebenarnya ada setelah Syekh Junaid Al-Baghdadi, kemudian Ma'ruf Al-Karfi Sri Sikti ya, Ma'ruf Al-Karfi, kemudian Ja'far As-Sadiq, Ja'far As-Sadiq, kemudian Muhammad Al-Baqir, ya sedikit perbedaan lah dengan silsilah-silsilah yang ada. Jadi silsilah ini itu disebutkan di dalam kitab Ithaful Akabir, itu Syekh Abdul Majid Az-Za'bi, dan Az-Za'bi itu merupakan salah satu dari keluarga Al-Kailani atau Al-Jilani ya. Dan Syekh Mullah Ali Al-Qari di Nuzhatul Fathir Al-Khatir Manaqib Syekh Abdul Qadir juga menyebutkan. Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi dalam kitabnya Al-Haqiqatu wal Majaz fi Rihlat ila Al-Hijaz menyebutkan ini juga, dan Syekh Muhammad Mahdi As-Sayyad Ar-Rifai Ar-Rawas di kitab Qayyus Sijil juga menyebutkan silsilah ini. Itu ya. Lanjut, walam yazal malhudan ay muntadiran wa mahrusan bil inayati ar-rabbaniyati arijan bi ma'arijil kamalati bi himmatihi bi kasril haq ay bi tawajjuhi qalbihi bi jami'i quwahu ar-ruhaniyati ila al-haq wa bi azimatihi al-abiyyah ay al-mumtani'ati min al-qaba'ih. Walam yazalan ora gingsir sapa Syekh Abdul Qadir iku malhudon, iku wong kang den perhatiaken, ay muntadharan kang den tunggu, wa mahrusan lan kang den jaga bil inayati kelawan kareksa ar-rabaniyah, kareksaan ar-rabaniyati kang bangsa pengiran. Arijan hale munggah bi ma'arijil kamalat kelawan pira-pira tingkatane kesempurnaan bi himmatihi, kelawan himmahi
Syekh Abdul Qadir bi kasril ha'i, bukan ha ya, salah. Ai bitawajjuhi qalbihi, ai tegese bitawajjuhi qalbihi kelawan ngadep atinya Syekh Abdul Qadir bi jami'i quwahu kelawan sekabehe kekuatannya Syekh Abdul Qadir ar-ruhaniyati kang bangsa rohani ilal haqqi maring hak, wa bi azimatih lan kelawan azimai Syekh Abdul Qadir al-abiyati kang nolak, ai tegese al-mumtani'ati kang nolak minal qabaihi saking pira-pira kaalan. Kama qala kama kedene barang qala kang ucap sapa Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu, lamma nalikane den cabut sapa ingsun ila babi tawakkul